datang di tutorial virtual electrophoresis gel menggunakan perangkat lunak Snapgene. Pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba pada versi 3.2.1 ya, meskipun kalian bisa download di websitenya di versi 5, tapi tidak masalah ya, semua fungsi mirip. Memang di versi yang terbaru ada beberapa fungsi tambahan, tapi untuk praktikum kali ini kita menggunakan versi 3. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buka file ya yang sudah diberikan. Ya, dalam hal ini adalah kita menggunakan genom SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-COVID-19. Ya, kita buka, kita klik open. Ya, ini ada informasi seperti ini bahwa perangkat lunak yang kita gunakan sudah lama ya, diminta untuk upgrade tapi tidak kita lakukan. Ya, kita klik saja, tidak ada masalah. Kemudian muncul struktur genom dari SARS-CoV-19. Ya, ada beberapa komponen. Yang pertama komponen gen non struktural, ya, yang kedua komponen gen struktural. Ya, yang non struktural adalah ORF1AB, ya, ini yang salah satu gen target yang akan kita amplifikasi yaitu RDRP. Kemudian yang dua gen lain adalah gen struktural, yaitu gen yang mengkode envelope dan nukleokapsid. Ya, secara umum fitur pada Snapgene ini bisa juga melakukan in silico PCR. Oke, bagaimana kita mulai untuk melakukan virtual PCR atau in silico PCR di Snapgene? Pertama, sama seperti pada fast PCR, kita harus menginput ya primer. Nah, ada dua hal, ada dua cara. Ya, yang pertama kita bisa tambahkan satu persatu ya, primernya apa ya. Kemudian ini genomnya sudah pastikan sama ya. Ini ya nanti di close ya. Misalnya forward, masukkan urutannya apa ya, di copy paste saja. Ya, atau kita bisa membuat list dengan tadi ya menggunakan notepad atau pasta format ya, dengan kemudian import primer from a list ya. Ini nanti kita browse di sini primer ya yang sudah dibuat, open ya. Kemudian kita klik oke. Nah, ini adalah 6 primer ya, atau 3 pasang primer yang kita import ya dari list. Nah, ini kita bisa add langsung ya, dapat ya, sudah nempel. Oke, di sini posisi primer RDRP yang forward, ini di sini posisi primer RDRP yang reverse. Begitu juga yang E yang mengkode envelope, ini ada yang forward, ini reverse. Kemudian yang nukleokapsid, ini ada yang F, ada yang R juga ya. Kemudian kita bisa melakukan ya yang namanya virtual PCR ya. Kita pakai ya di sini ya, kita mulai pilih karena sudah tadi di ini ya, pakai primer yang F ya, kemudian pakai primer yang R satu persatu. Dan ini kemudian muncul dan ini langsung dapat ya produknya 100 base pair pada posisi sekian. Ya, nanti kalian bandingkan ya, bandingkan dengan produk pas PCR apakah sama atau tidak. Nah, ini yang create produknya kalian ganti misalnya ya dengan nama gennya RDRP ya, kemudian klik PCR. Oke, dapat. Ini adalah gen RDRP yang kita amplifikasi ya. Bagaimana dengan gen yang lain ya? Kita lanjut lagi ya, balik lagi ke jendela yang menampilkan genom SARS-CoV ya. Sama, lakukan satu persatu, klik di action PCR ya, ganti lagi gennya, misalnya kita ganti gen E ya, gen E forward, gen E reverse ya, kemudian ganti namanya izin ya, produknya 113 ya, kita klik PCR lagi. Oke, dapat ya, ini adalah gen E ya, kemudian kita tambahkan lagi gen N sama ya, bagian action klik PCR ya, kemudian
masukkan and ya, forward and reverse. Ya, oh ini dapat ya, nempel. Ya, kemudian and ya. Oke, dapat. Kita sudah dapat 3 gen. Yang pertama RDRP, yang kedua adalah gen E, yang ketiga adalah gen N. Oke, bagaimana kita melakukan simulasi elektroforesis gel agar-rus di Snapgene? Ya, kita buka di salah satu gen ya. Misalnya kita mulai dari RDRP ya. Kita buka tools ya, kemudian simulate agar-rus gel. Ya, ini adalah posisi RDRP. Tapi kita ingin ganti, misalnya di satu ini adalah misalnya lane 1 kita ganti ya dengan genomnya ya, kita bisa masukkan ya, kemudian klik di bagian line 2 ya, ini dengan misalnya RDRP ya, kemudian di line 3 kita ganti dengan gen E ya, yang keempat kita ganti dengan gen N ya. Kita dapat ya, ada 4 pita yang merepresentasikan target gen kita ada 3, kemudian satu genom ya, ini posisinya di atas 10.000 kilobase pair ya, karena ukuran laddernya adalah yang 1 kilobase pair. Nah, kita bisa ganti ya dengan klik pada bagian MW, ini singkatan dari molecular weight ya. Ya, ini kita ganti misalnya karena kita butuh yang yang lebih kecil ya, kita bisa ganti bisa pilih ya yang misalnya 100 base pair ya. Misalnya di sini ada dari Bioline ya, kita ganti dengan ini ya, kita dapat nih ya. Kemudian agarosnya biar kita dapat ini posisinya, kita besarkan konsentrasi agarosnya misalnya 1,5% atau bisa juga 2% ya, sehingga kita dapat ya posisinya di mana gennya ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya di mana posisi gen-gen target kita ya. Oke, ini kalian bisa ganti misalnya kalau sampel kalian banyak dan sebagainya, ini kalian bisa copy gelnya ya, atau export ya gelnya, atau kalian bisa atur ya resolusinya, zoom in atau zoom out ya, ini bisa kalian lakukan ya. Nanti kalian coba ya untuk memvisualisasikan semua sequence yang ada di modul ya, atau di LK lembar kerja, kemudian kalian simpulkan apakah di lokasi tersebut ada SARS-CoV ya, berdasarkan keberadaan 3 gen target ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.